Ya, ya deh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi bersama saya Rifki Maulana di channel Edukasi di Ujung Negeri. Udah lama banget ya nggak bikin video karena lagi cukup banyak kesibukan dan beberapa hal yang harus disesuaikan. Cuman ya kali ini saya coba sharing-sharing lagi tentang yang lagi in saat ini. Jadi kalau lagi COVID itu kan kita pasti sering dengar tentang ekonomi digital. Nah, saya pengen sharing tentang ekonomi digital baik di Indonesia maupun di tempat saya sekarang di Kaltim. Keadaannya seperti apa sih ekonomi digital itu? Oke, sebentar saya punya bahannya. Mana ya? Hmm, Oke, saya coba share screen dulu ya. Ini contekan doang sih sebenarnya. Jadi, jadi kenapa sih penting melakukan digitalisasi? Nah, ini ada data atau kajian dari McKinsey yang ngeliatin kalau di seluruh belahan dunia ini ketika COVID itu frekuensi digitalisasinya mengalami peningkatan gitu. Mulai dari kerja, belajar, terus macam-macam itu peningkatannya lumayan tinggi. Bisa lihat di sebelah kiri itu dari skala berapa persen, 10%, 20% hingga lebih dari 50% gitu. Maksudnya yang tadinya belum terdigitalisasi jadi terdigitalisasi. Terus transaksi jual beli juga kan karena dilakukan pembatasan aktivitas gitu ya masyarakat di banyak belahan dunia, jadi transaksi jual beli harus dilakukan secara online. Nah, ini kelihatan banget kalau di di sebelah kanan itu grafiknya dari McKinsey lebih banyak transaksi jual beli secara online seperti itu gitu. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi ini yang akan lebih banyak dibahas nanti di sesi kita kali ini. Jadi kemarin saya baca laporan dari Google, Temasek, BNN Company gitu tentang analisis ekonomi digital di ASEAN tahun 2020. Ini kan diambil di capture-nya itu pas habis COVID gitu ya. Kelihatan banget nih kalau di ASEAN itu ada rata-ratanya ya 36% new customer digital. Jadi orang-orang yang baru masuk ke platform digital baru gara-gara adanya COVID. Indonesia sendiri ada 37%, lebih tinggi lah di atas rata-rata ASEAN gitu. Jadi ada 37% orang baru dari total yang ada dari total orang yang melakukan transaksi digital di tahun 2020 karena adanya COVID. Terus nih orang-orang yang baru make teknologi digital ini dari mana asalnya, terus pas dibagi berdasarkan wilayah. Kalau di Indonesia itu 56%-nya atau lebih banyak itu didominasi dari penduduk-penduduk di pedesaan. Jadi ya emang make sense sih. Jadi kan orang-orang di desa itu dulunya tidak merasakan urgensi untuk melakukan digitalisasi. Jadi dulu orang-orang di desa mungkin lebih suka melakukan transaksi secara konvensional aja, bayar tunai, ketemuan, COD, dan lain-lain. Nah, tapi kan ketika ada pembatasan aktivitas, mau nggak mau kita harus lebih digital gitu. Dan ini kelihatan di sini kalau 56%-nya berdasarkan dari non-metropolitan area, and then 44%-nya dari metropolitan area. Ini termasuk cukup tinggi lah gitu dibandingkan wilayah lain. Next. Nah, terus pas abis di siang baru itu ditanya apakah akan terus melakukan transaksi di platform digital, hampir 100% seluruh di ASEAN juga bilang kalau customer baru itu akan terus melakukan transaksi di digital. Kenapa? Sebenarnya jelas sih. Digital tuh kan lebih aman ya, lebih aman, terus lebih nggak ribet. Kayak misalnya kita transfer nggak usah harus ada kembalian, lebih real time juga, terus banyak keuntungannya gitu.
Ya karena kenikmatan-kenikmatan itu yang tadinya tidak dirasakan sebelumnya dan akhirnya dirasakan, maka nggak heran kalau mereka terus melakukan transaksi digital gitu. Terus ini juga pasca COVID kelihatan banget nih digital landscape yang sebelah kanan kelihatan kalau jam orang menggunakan internet atau online gitu di ASEAN, di Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID bahkan. Jadi kalau di Indonesia kelihatan misalnya nih average hour spend online-nya kalau orang Indonesia itu 3,6 jam katanya. Jadi terpapar digital platform digital itu 3,6 jam. Nah, pas lagi lockdown, pas lagi PSBB, pas lagi PPKM itu naik jadi 4,7 jam. Terus pas new normal sekarang gitu ya, habis lockdown itu ada di 4,3 jam. Jadi karena udah terbiasa, jadi ya lebih sering gitu kayak digital gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau ditanya kira-kira valuasi ekonomi digital di Indonesia sendiri itu segede apa sih? Segede apanya? Ini kelihatan banget kalau dari laporan ini Indonesia pas 2020 itu meningkat 5 kali lipat dibandingkan tren-tren sebelumnya. Nah, ini yang paling terbesar di antara negara ASEAN lain peningkatannya. Bersama Vietnam yang 6 kali lipat. Nah, tapi kalau dari sisi nilainya sendiri, Indonesia ini kemarin 2020 tercatat 44 US billion, 44 miliar US dollar. Ini naik 11% dibandingkan tahun 2019. Bayangin masih bisa naik loh. Ini ekonomi digital walaupun lagi pandemi ya, karena memang kita tidak ada batasan. Kalau lagi misalnya pandemi ini ekonomi digital ya bisa tetap berjalan gitu. Nah, dari nilainya itu yang 44 US billion ini merupakan yang terbesar di antara ASEAN. Bahkan kita lebih besar daripada Singapura, Malaysia dan lain-lain. Dan diperkirakan nanti tahun 2025 itu kita mempunyai potensi untuk bisa meningkat 23% mencapai 124 US billion gitu. Jadi potensi ekonomi digital di Indonesia ini gede banget. Ya salah satunya ya karena memang kita populasi terbesar kan. Salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia gitu. Nah, ini menarik. Jadi pas pandemi kemarin itu peningkatannya atau nilai ekonomi digital kita gedenya di mana aja sih? Ini kelihatan banget kalau kita naik 54% di penggunaan e-commerce. Ya iyalah, kita kan nggak bisa ke pasar, nggak bisa ke swalayan dan lain-lain. Jadi kita menggunakan e-commerce lebih sering. Saya aja kemarin biasa datang ke BBW gitu ya, ke pameran buku, book fair dan lain-lain, itu saya akhirnya menggunakan secara online kayak gitu. Terus nah kalau kelihatan di sini food ya menurun jelas karena lebih banyak makan di rumah. Online travel ini pasti nge-hit lumayan dalam sih kalau lagi pandemi ini gitu ya. Cuman ini diperkirakan mereka semua akan tumbuh nanti ketika 2024 gitu ya, dengan pertumbuhan terbesar atau dengan nilai valuasi ekonomi terbesar itu yang tetap di e-commerce gitu ya, belanja di marketplace gitu. Terus ini ada key highlight-nya, e-commerce remains the main growth driver at 54% year-over-year, offsetting the minus 68% year-over-year decline in travel. Jadi transaksi yang terjadi di e-commerce itu bisa nge-offset, bisa mengimbangi penurunan yang dalam di yang terjadi di sektor pariwisata kayak gitu. Terus investment juga di internet sector di Indonesia juga cukup tinggi trennya karena ngelihat penetrasi digital yang semakin cepat gitu ya. Nah, ini menarik nih. Ini dari Harvard Business Review. Jadi ini ngeliatin landscape ekonomi digital di banyak negara ketika COVID ini gimana gitu. Ini lebih ke after COVID nanti kayak gimana gitu. Nah, jadi dibagi 4 kuadran. Di sini ada standout ekonomi, ada breakout ekonomi, ada stall-out ekonomi, ada watch out ekonomi. Saya jelasin dulu satu-satu. Jadi standout ekonomi ini adalah kuadran dengan kumpulan negara yang memiliki level digitalisasi perekonomian yang tinggi, juga memiliki momentum yang kuat untuk melanjutkan dan meningkatkan kapasitas digitalnya. Breakout ekonomi, negara dengan perekonomian digital yang masih terbatas, namun sedang berkembang dengan sangat cepat di bidang digital.
Tiga, style out ekonomi, negara dengan landscape digital yang matang namun kurang menunjukkan momentum untuk perkembangan ekonomi digital yang lebih lanjut. Watch out ekonomi, serius negara yang belum menunjukkan landscape ekonomi digital sekaligus momentum untuk melakukan digitalisasi di bidang ekonomi tersebut. Indonesia ini ada berada di zona breakout ekonomi. Ini menurut saya zona yang cukup baik jika kita ngelihat peers-peers kita yang lain, kayak kalau nggak salah ada Laos, ada yang lain-lain itu ada di zona watch out ekonomi gitu. Kita bareng Vietnam masuk di zona breakout ekonomi. Ini kayak masih potensial untuk masuk ke zona standout ekonomi yang di sana kita ada negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia yang kita tahu memang penetrasi digitalnya sangat cepat gitu ya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kita masuk zona standout ekonomi? Nah, cara menurut saya pribadi ya, cara untuk kita loncat jadi negara ekonomi digital yang terbaik itu harus melewati 4 tantangan dulu. Pertama, ketersediaan akses telekomunikasi dan layanan internet merata, pembangunan SDM digital, cyber security dan regulasi. Menurut saya, hal yang paling fundamental yang di depan mata yang harus kita selesaikan dulu adalah 2 di atas, yaitu ketersediaan akses dan pembangunan SDM digital. Terkait, saya ngomong sedikit dulu tentang ketersediaan akses. Jadi per 2020 itu udah dari total 83.000 desa kelurahan yang punya BTS 4G, sudah ada 60.000 desa yang telah terjangkau 4G dan 12,5 ribu lainnya itu belum 4G, utamanya itu di daerah 3T. Kita tahu sendiri misalnya di pulau-pulau kayak Kalimantan itu kan banyak ya daerah-daerah 3T gitu. Jadi memang itu harus didorong dan itu memang peran besar pemerintah di sana gitu ya. Nah, tapi dari tahun 2021 nanti sampai 2022 direncanakan akan ada pembangunan BTS 4G di 7.904 desa atau kelurahan. Untuk di Kalimantan sendiri nanti insya Allah ada 776 desa atau kelurahan. Jadi insya Allah kapasitasnya itu internetnya akan lebih merata nantinya gitu. Ini kan dihitung-hitung kayak udah 80% lah ya nanti semua sudah bisa tercover 4G kayak gitu. Itu kalau ngomongin infrastruktur kayak gitu. Tapi menurut saya kalau infrastrukturnya udah bagus dan udah merata, itu bakal percuma kalau kitanya nggak make gitu. Jadi saya sering nemuin misalnya kayak di sini deh, kita sinyal udah ada, teknologi udah ada, udah banyak yang jual HP gitu. Cuman kita kadang-kadang transaksi masih offline, bayar masih offline, masih cash gitu kan. Padahal kayaknya lebih praktis deh, lebih gampang deh kalau kita nggak maksudnya memakai cara konvensional gitu. Sering ada paradoks. Saya juga paham gitu. Saya juga dulu pernah mengalami paradoks yang bikin kita kalau beralih tuh kayak takut gitu, kayak sungkan gitu. Itu memang perlu bantuan atau perlu didorong oleh kita yang udah merasakan manfaat dari online gitu sebenarnya. Nah, ini terkait pengembangan SDM. Jadi kalau kata Kominfo, kita butuh 9 juta talenta digital baru gitu ya untuk selama 15 tahun untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Jadi digital tuh nggak cuma bisa main HP doang gitu kalau SDM yang punya talenta digital. Jadi bisa kemampuan big data analytics, cyber security, cloud computing dan lain-lain gitu, artificial intelligence dan lain-lain. Nah, sebenarnya menurut saya kita nih harus pelan-pelan gitu ya. Kita nih harus dari basic digital skill, digital literasinya dulu gitu yang kita perkuat. Apa? Kalau menurut saya adalah cara kita memilah informasi yang baik, yang hoax, yang mana gitu. Itu adalah salah satu bentuk literasi digital yang paling dasar, yang paling fundamental gitu. Kemampuan memilah-milah informasi. Once kita udah bisa memilah-milah informasi, menurut saya untuk nyampe tingkat intermediate maupun advance itu akan lebih gampang karena kita tahu informasi yang benar yang mana, yang sampah yang mana. Jadi kita bisa memakan informasi yang menyehatkan gitu. Kita nggak makan informasi yang sampah lah kasarnya kayak gitu. Lanjut di digitalisasi ini. Di BI Kaltim atau BI seluruh Indonesia kita lagi rencana pengen
menginstal 12 juta kris di Indonesia gitu. Ini supaya kita mendorong masyarakat melakukan pembayaran non tunai, karena ini yang diwajibkan WHO. Itu kan minim aktivitas fisik, jadi sentuhan-sentuhan tangan itu, kuman-kuman juga nggak ada kan. Kalau kayak gitu lebih menyehatkan lah dari sisi kesehatan gitu ya. Dari sisi ekonomi juga lebih efisien dan lebih menguntungkan gitu. Nah, untuk di Kaltim sendiri, kita merupakan yang terbesar di Kalimantan. Sejauh ini sudah ada 112 merchant yang memakai kris, paling banyak di Samarinda gitu, dan pertumbuhannya selalu meningkat gitu, selalu eksponensial. Nah, kris ini kita banyak diinstal di mana-mana gitu ya, banyak dipakai di mana-mana, di pasar, di tempat ibadah, universitas, tempat wisata, dan lain-lain. Nah, ini dari kris sendiri gitu ya. Ini adalah QR code yang standar untuk seluruh pembayaran. Jadi kalau dulu kan misalnya kamu pakai jasa sistem pembayaran A, QR-nya cuma bisa dipakai yang A, pun yang B, pun yang C, pun yang D. Sekarang semua penyelenggara jasa sistem pembayaran itu memiliki QR yang sama, jadi praktis dan lebih efisien gitu. Simple, caranya banyak. Sekarang bisa scan, bisa ada kris tanpa tatap muka, kamu punya QR tinggal di-upload aja, jadi bisa bayar, nggak usah datang nge-scan krisnya banyak. Kita udah siapkan teknologi yang mempermudah kamu melakukan pembayaran secara non-tunai. Tatap muka, ada yang scan-nya sama customer, ada yang scan-nya sama merchant. Terserah kalian enaknya yang mana gitu ya. Bagi UMKM ini sangat menguntungkan untuk pakai kris. Sejauh ini di nasional sudah ada lebih dari 6 juta merchant di Indonesia yang memakai kris gitu. Jadi transaksi tercatat langsung masuk rekening. Jadi kan kalau misalnya kita bisnis gitu ya, atau kita punya usaha, itu kadang-kadang ya saya juga ngerasain kalau misalnya habis melakukan transaksi di hari itu, kadang kita lupa nyatet gitu. Kalau misalnya ke sini masuk uang dari mana, kok ada banyak di dompet, kok ada dikit di dompet, perasaan tadi 20.000 kok sekarang tinggal 10.000, kan sering kayak gitu ya. Kalau ada kris kan nanti ada historinya, lebih gampang, lebih mudah gitu, dan lain-lain. Terus yang paling enak adalah kita nggak usah ada uang kembalian. Jadi kan sering banget kalau misalnya ada orang bayar besar gitu 100.000, saya nggak punya kembalian, itu bakal ribet ya kan nyari kembaliannya. Atau kadang-kadang mungkin pembeli juga males kadang-kadang beli kalau uangnya terlalu gede karena nggak ada kembalian kan, jadi akhirnya nggak kebeli barangnya. Kalau pakai kris nggak kayak gitu ceritanya, jadi kan nominalnya bisa spesifik gitu. Terus ya bebas resiko pencurian dan uang palsu, kalau kayak gini kan lebih enak. Terus ya ini penggunaan kris di masa COVID-19 dipakai di perdagangan retail, dipakai di donasi sosial keagamaan, dipakai di bidang kesehatan. Karena ini merupakan, menurut saya adalah satu inovasi yang bisa nanti kita bisa merubah kebiasaan kita ke depan gitu. Jadi kayaknya udah lumayan ketinggalan zaman ya kalau misalnya apa-apa tunai gitu. Jadi memang kita harus dorong transaksi non tunai ini gitu. Terus, nah ini menarik. Jadi tadi pembayaran tunai kris itu salah satunya, dan yang paling penting adalah ini untuk menumbuhkan UMKM 4.0. Pertanyaannya, kenapa UMKM harus go digital? Ya kan? Kenapa UMKM harus go digital? Jadi saya jelasin dulu gini. UMKM itu kalau di nasional punya kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia. Kalau ngomongin terhadap total perekonomian, dia berkontribusi sebanyak 61%. Terus yang paling besarnya adalah kontribusi dia terhadap penyerapan tenaga kerja yang mencapai 97%. Bayangin coba, 97% pekerja di Indonesia adalah termasuk kategori UMKM. Kayak gitu. Tapi 93%-nya masih dikelola secara informal dan secara sederhana gitu ya. Terus 40%-nya latar belakang pendidikannya masih sangat minim gitu. Padahal dia punya, jadi secara kuantitas itu gede banget kan size UMKM, cuman secara kontribusinya itu masih bisa didorong lebih tinggi lagi gitu.
Nah, kemarin saya sempat bikin perhitungan gitu ya. Jadi pengen ngelihat UMKM yang udah mature, yang udah go digital gitu ya, dampaknya terhadap COVID itu gimana gitu. Jadi ini kelihatan. Jadi kalau UMKM level 1 yang nggak diapa-apain, UMKM yang jalan gitu aja gitu ya, dia berpotensi mengalami penurunan penjualan sebanyak 80% gitu. Terus level 2 dia itu UMKM yang dibina, terus yang udah lumayan mature lah, itu 60%. Nah, UMKM yang ketiga itu adalah yang udah dibina, terkorporatisasi dan terdigitalisasi, dia dampaknya minim 61% kayak gitu. Jadi semakin kita go digital, kalau UMKM itu kalau COVID dampaknya nggak terlalu dalam lah gitu negatifnya kayak gitu. Nah, ini juga kemarin kita survei di Kaltim sepanjang 2020 dari awal merebaknya COVID sampai akhir tahun, kelihatan banget nih. Tadinya ada 90%, ini ke lebih dari 200 sampai 300 UMKM binaan di Kaltim. Jadi awal-awal pas COVID merebak itu 90% UMKM mengalami penjualan. Secara gradual, secara berangsur itu penurunan penjualannya makin minim gitu. Jadi mulai dampak negatifnya mulai minim gitu, dan terakhir cuma 25% mengalami penurunan penjualan. PHK juga tadinya 49% dia merumahkan pegawainya gitu pas lagi pandemi. Seiring berjalan waktu mulai turun dampak negatifnya hingga 16%. Nah, karena apa ini semua? Karena pertama, yang jelas mereka selalu kita bina gitu ya. Kita kasih tahu gimana caranya berjualan di tengah pandemi gitu. Paling penting adalah ya melalui penjualan online kayak gitu. Nah, ini mereka pun mengakui dengan adanya penjualan online bisa meminimalisir dampak negatif dari pembatasan aktivitas yang dilakukan pas lagi COVID kemarin kayak gitu. Kurang lebih seperti itu singkatnya. Jadi ya kayaknya harus udah mulai kita melakukan digitalisasi, karena yaitu adalah keniscayaan baru gitu. Itu adalah sebuah bentuk kehidupan baru yang harus kita jalani sekarang kayak gitu. Dan ternyata kita bisa kan, kita cuma butuh keadaan yang sedikit memaksa kemarin, dan pada akhirnya kita terbiasa sekarang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya. Dadah.